Sampun? J, sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk menyampaikan refleksi kegiatan video pembelajaran rencana aksi 1 PPL pertama untuk kegiatan yang belum dilaksanakan atau belum berhasil secara maksimal dilaksanakan selama PPL 1 kemarin. Itu yang pertama adalah mengenai pengambilan video yang masih kurang optimal karena di ruangan yang saya gunakan itu pencahayaannya itu kurang baik sehingga hasil videonya juga kurang maksimal. Kemudian yang kedua itu pengaturan Google Meet itu masih belum tersetting untuk dosen itu otomatis sit in sehingga ketika melakukan pembelajaran itu kurang konsentrasi karena berjaga-jaga tidak ada dosen atau guru pamong yang akan masuk. Kemudian yang kedua sinyal internet kurang stabil, jadi mungkin ketika ada dosen atau guru pamong masuk mungkin videonya delay. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran mungkin sedikit kaku, tidak seperti biasanya karena terang belum terbiasa siswa dan saya sendiri itu ketika pembelajaran di video sehingga pembelajarannya tidak sesuai dengan kurang sesuai dengan yang direncanakan gitu, kurang natural gitu. Kemudian yang kedua kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan inti penutup sudah berhasil muncul selama pembelajaran. Penerapan model discovery learning pada PPL 1 untuk materi cerita pendek itu sudah memanfaatkan teknologi dan semua sintaks sudah berhasil muncul selama pembelajaran. Guru dan siswa juga terlibat aktif mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning. Yang berikutnya adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan. Rencananya yang pertama adalah mengatur settingan Gimit, berusaha untuk mencari settingan agar ketika ada akun atau dosen dan guru pamong masuk itu nanti bisa otomatis tanpa perlu dikonfirmasi gitu. Kemudian yang kedua mengkomunikasikan rekan sejawat atau nanti yang membantu untuk video masih seperti tadi yang disarankan Pak Yogi untuk kita mensimulasi dulu di tempat yang sekiranya akan digunakan untuk syuting gitu. Kita cari lokasi yang memungkinkan untuk pencahayaan yang bagus gitu, karena memang di lokasi atau di sekolah kami itu tidak semua tempat atau tidak semua ruang kelas itu bisa tercover internet, dan kita ketika praktek itu terkadang harus antri dengan bapak ibu guru yang lain yang mengikuti. Perlu dilakukan dan mengungkapkan dengan bapak ibu yang ini. Yang berikutnya mikrofon besar ketika agar suara yang masuk akan tutup biasa Putus-putus ya suaranya. Halo. Halo. Putus-putus tadi Pak Dion. Halo. Ya Pak Dion. Pak Niki masuk badan. Sudah. Masuk Pak, tapi tadi putus-putus Pak. Masuk. Jauh kalau baru nyadar dia. Yang terakhir gitu tetap konsisten memberikan pembelajaran, bahwa pembelajaran itu berorientasi pada siswa, pada guru sebagai sumber utama belajar, dan komunikasi dengan siswa berusaha untuk lebih natural dan menyenangkan, tidak kaku dan tidak grogi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada beberapa hal yang tadi yang putus bisa ditanyakan atau mungkin ditanggapi atau sarannya.
Mungkin itu Bu Erin, Bu Oke, terima Ana, kasih dan Pak teman-teman. Dion. Jadi, Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi atau mungkin bertanya. Monggo. Tidak ada? Layarnya Mungkin hilang. oh, Layarnya hilang. Oh, nah ini baru kelihatan. Oke, monggo kepada Pak Eeng dipersilakan. Terima kasih Bu Erin dan Bapak Ibu yang lain. Sedikit saran saja Pak Ion. Ini mohon maaf suara siap. saya Nggih, agak kurang jelas karena di tempat saya susah sinyal nih soalnya. sami Pak, nggih sami. Oke. Untuk saran saja, kalau memang seumpama di tempatnya panjenengan yang ngatasi untuk grogi tadi, Pak. Kalau Ya, grogi nggih. itu kalau menurut saya itu kan hal yang wajar, Pak. Jangankan Nggih. jenengan saya pun juga grogi waktu mengajar itu sama gitu. Nah, untuk ngakalinya atau mengatasinya, yang pertama bisa menggunakan saran dari Pak Yogi tadi, anaknya di Ya, briefing dulu, Pak. nggih. Terus yang kedua, tambahan saja dari saya, itu lebih diintensifkan lagi untuk berkomunikasi dengan kelas yang jenengan ampu, Pak. Jadi nanti apa namanya chemistry jenengan sama siswanya itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu Pak Ion yang bisa kami Nggih, nggih. sampaikan. Siap, siap, siap. Nggih, Pak Eeng, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Eeng. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain mau menambahkan? Cukup nggih? Nggih. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, dilanjut untuk peserta berikutnya saja. Saya silakan kepada Bu Resa karena tadi belum jadi. Halo Bu Resa. Ya, halo. Sudah siap Bu Resa? Siap. Saya Iya, monggo Bu ya. Resa. Mohon maaf ini kok lemot ya. Enggak apa-apa, Bu. Bisa Kayaknya. off cam dulu, Bu. Jadi untuk jaringan supaya lancar itu off cam kalau mau presentasi. Oh, gitu. Oh iya. ya, siap. Sebentar, Pak. Kalau itu wordnya sudah kelihatan belum ya? Belum. Belum Bu. Bu Resa yang kelihatan. Apakah sudah? Sampel. Oke. Sudah. Tapi sepertinya kurang besar Bu, sedikit lagi. Oke. Segini sudah? Nggih. Malih, Bu, sedikit. Oh ya. Bon? Pun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani dan teman-teman, mohon izin untuk menyampaikan hasil refleksi praktik pembelajaran ke-1. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? 1. Peserta didik belum sepenuhnya terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kekurangan waktu sehingga tidak semua peserta didik dapat presentasi.
Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, mengikuti dan menyimak pengantar melalui Vicon di Zoom untuk persiapan PL bersama dengan dosen dan guru pamong. 2. Menyiapkan perangkat pembelajaran dan mengunggah ke LMS. 3. Mengajukan jadwal PPL aksi 1 untuk dikirimkan ke dosen dan guru pamong. 4. Mengomunikasikan dan berkoordinasi dengan peserta didik, kepala sekolah, dan teman-teman guru agar PPL aksi 1 lancar. 5. Memahami sintak pembelajaran sehingga alur pembelajaran berjalan sesuai dengan urutan. 6. Berkoordinasi dengan peserta didik. 7. Fokus dengan pembelajaran PPL aksi 1 agar sintak dapat tercapai semua. 8. Mengunggah link video full berdurasi 90 menit pada Google Drive yang diberikan dosen dan mengunggah video berdurasi 15 menit pada LMS. Upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? 1. Membangun kepercayaan diri dan keaktifan peserta didik saat pembelajaran berlangsung. 2. Memperhatikan sintak dan model pembelajaran yang akan diajarkan agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 3. Memperhatikan kembali rencana aksi 2 secara detail setiap proses pembelajaran supaya sintak dan model pembelajaran yang diinginkan tampak, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 4. Memperhatikan dan mengatur waktu pembelajaran secara proporsional agar semua proses pembelajaran dapat tercapai. Upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? 1. Berkoordinasi dengan peserta didik, teman sejawat, dan kepala sekolah agar PPL aksi 2 dapat berjalan lancar dan sesuai target. 2. Menerima dan melaksanakan saran dan kritik dari dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa PPG agar pelaksanaan PPL pada aksi 2 dapat lebih baik daripada PPL aksi 1. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Resa atas presentasinya. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi atau mungkin bertanya. Nang kamar mandi rono. Dhuwur. Oh ya wis. Iki nang kene wis. Monggo. Oh iya, silakan Bu Nova. Monggo Bu Nova. Oke, terima kasih Bu Erin. Maaf Bu Resa mau bertanya. Ini kan tadi untuk presentasinya ada yang belum nggih karena waktunya kurang nggih. Oke. Nggih, lalu terus nanti tindak lanjutnya kira-kira bagaimana nggih? Karena takutnya nanti kita juga akan seperti itu kalau misalnya semuanya presentasi lalu waktunya kurang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nova. Nanti bayangan saya untuk yang PPL kedua yang di bagian kegiatan inti itu nanti akan ada agar agak dipersingkat begitu. Kemudian untuk kan nanti setiap presentasi itu kan ada siswa yang memberikan komentar, memberikan apresiasi. Nah, itu dibatasi atau mungkin di awal itu juga siswa dikondisikan terlebih dahulu nanti kira-kira siapa saja yang akan memberikan tanggapan, memberikan apresiasi itu agar siap dan istilahnya itu lebih satset gitu loh Bu. Jadinya waktunya juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Bayangan saya seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang lain ada masukan untuk saya perihal ini. Silakan Pak Yogi. Berarti untuk asesmennya kalau seperti itu gimana Bu Resa?
untuk penilaian. Oh ya, Ya. untuk yang penilaian presentasi ya Pak ya. Iya, iya. Iya, Pak. Nah Iya, itu, betul. oke, yang presentasi ya. Rencana saya itu kalau misalnya penilaiannya dilakukan di luar apa ya, di luar kegiatan PPL yang aksi 1, maksudnya nanti melakukan kegiatan presentasi sendiri, ngoten pripun nggih? Niku hanya Bu Ani yang sakit jawab kelihatannya. Siap, siap, siap. Ya, bisa langsung saya tanggapi Bu Erin? Oke, monggo Bu Ani untuk menanggapi. Ya, langsung saja nggih, nanti tidak lupa. Ya, nyun sewu Ibu, ini karena terkait satu rangkaian ya, satu rangkaian, maka juga presentasi dari tiap-tiap kelompok ini ya memang sebaiknya semuanya presentasi. Hanya untuk penilaian yang ditanyakan oleh Pak Yogi tadi, penilaiannya bisa dilakukan penilaian antar kelompok. Jadi kelompok 1 nanti menilai kelompok 2 dan seterusnya, sehingga ada penilaian kelompok. Nah nanti, ya betul, jadi begitu. Jadi tidak dilakukan di luar, apalagi anak-anak sudah nggak konsentrasi Bu kalau seperti itu. Ya, jam itu mereka sudah memikirkan yang lainnya. Jadi kalau misalkan memang waktunya ini 2 jam atau 3 jam Bu Resa? 2 jam Bu. 2 jam. Nah berarti di kegiatannya memang harus dihemat betul. Di bagian pembuka panjenengan sudah merancang itu berapa menit yang memang sampai dengan panjenengan sudah persepsi itu berapa menit. Kemudian dimulai kegiatan inti. Nah kita untuk bisa mengatur waktu dengan baik, maka kita harus tepat disiplin waktunya. Memang ada kegiatan ini molor-molor ya, memang ada, tapi kita juga harus tetap batasi waktunya. Ketika kegiatan diskusi, ketika kegiatan mengerjakan LKPD, itu diberi durasi waktu sehingga anak-anak betul-betul memperhatikan itu. Jadi manage waktunya. Setiap kegiatan kita sampaikan anak-anak untuk kegiatan ini kita atur waktunya. Silakan kalian kerjakan berapa menit misalnya begitu. Ya, kemudian nanti presentasi penilaiannya bisa dilakukan. Jadi bisa penilaian antar kelompok atau mungkin penilaian antar teman begitu. Jadi semuanya bisa ternilai. Kemudian Bu Reza juga sudah melakukan penilaian akhir ya, penilaian akhir. Dan di kelompok ini bagus, banyak yang melakukan penilaian for learning-nya dengan menggunakan HP, pakai ini ya, Google Form ya. Nah itu 5 menit ya, di akhir itu bagus sekali itu ya. Jadi ada penilaian di akhir. Begitu jawaban saya Pak Yogi. Jadi penilaiannya bisa dilakukan bagaimana ketika kita seperti saya, mohon maaf ini saya tuh jamnya 36 jam mengajarnya. Nah, bagaimana mengatur waktunya kalau 36 jam, 1 minggunya hanya 5 hari kerja, ini kan mengatur waktunya juga kesulitan. Nah, maka kita ini salah satu sarana untuk bisa melaksanakan penilaian antar teman juga agar nanti semua itu terkontrol, anak-anak juga bangga karena semuanya dihargai. Ketika selesai melakukan sesuatu, ya nanti kita tukar karya, kemudian saling menilai begitu. Jadi sekecil apapun yang anak-anak kerjakan, usahakan kita hargai begitu. Ya, jadi ada kontrolnya. Kemudian juga anak-anak senang Bu ketika mereka melakukan menelaah itu, mereka senang betul-betul. Tapi ya kita harus beri sarana supaya mereka betul-betul bisa bekerja dengan baik begitu sehingga kegiatan itu tidak menjemukan. Kalau kita bisa merancang dengan baik sesuai dengan materi yang mereka harus kuasai, nah mereka akan senang. Boleh kita pakai game, boleh kita pakai sistem TTS ya,
atau mungkin permainan-permainan yang mungkin bisa dirancang. Jadi Bapak Ibu di sini bisa banyak ya melihat karya-karya yang sudah ada, mungkin kita bisa adopsi ya. Misalnya kita buat kayak permainan ular tangga untuk tebak kata, kemudian juga apalah banyak sekali itu permainan-permainan yang bisa kita lakukan untuk menghangatkan suasana di kelas. Ngaten Bapak Ibu? Ibu. Yeah. Bu Ani. Nggih, Bu. Terima kasih jawabannya Bu Ani. Atau mungkin mau teman-teman yang lain mau menambahkan tanggapan atau mungkin bertanya? Cukup nggih? Nggih, cukup. Saya stop sharing Ya, nggih. cukup. Terima kasih Bu Reza. Nggih, sama-sama. Untuk yang berikutnya saya persilakan kepada Bu Nova untuk menyampaikan hasil refleksinya. Oke, terima kasih Bu Erin. Saya izin share screen. Sudah terlihat nggih? Sampun, Bu. Oke, terima Agak kasih. dibesarkan dikit bisa. Oke, siap. Oke, langsung saja untuk refleksi yang dari saya. Yang pertama yaitu kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu tentang teknik pengambilan video yang masih belum stabil karena ada beberapa adegan video yang diambil tidak stabil dan belum maksimal. Karena di sini kameramennya kemarin sudah dipesan semua yang sedang PPL, jadi saya terbagi yang terakhir sendiri yang belum maksimal dalam pengambilan videonya. Lalu pencahayaannya juga karena ada beberapa video yang kurang jelas karena kelasnya itu kemarin ilalah di sekolah kami ada beberapa kelas yang belum terkoneksi, yang tidak bisa terkoneksi dengan listrik, lalu tidak bisa terkoneksi dengan LCD, lalu sudah saya usahakan untuk meminjam LCD dan layar, tetapi ternyata ada kegiatan IHT di sekolah selama 4 hari, jadi saya menggunakan kelas yang seadanya. Lalu berikutnya yaitu konsentrasi guru saat mengajar saya terbagi karena antara pembelajaran dan juga berjaga-jaga apabila jaringan internet hilang dan listrik padam. Karena kemarin itu sering sekali ketika pagi listriknya padam. Lalu yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran ini yaitu mengikuti persiapan PPL, menyiapkan perangkat pembelajaran, alat evaluasi, materi, LKPD serta medianya dan mengunggahnya juga di LMS. Lalu saya juga menyiapkan media bagi skema, saya jadikan banner karena untuk persiapan apabila listriknya padam, lalu mengomunikasikan jadwal PPL1 dengan guru PAMOS serta dosen, lalu mengomunikasikan persiapan pembelajaran dan perekaman kepada siswa, guru, serta sekolah-sekolah hari Jumat karena pelaksanaannya hari Senin, lalu menyiapkan perangkat perekaman, lalu video IPPL yang sudah saya edit 15 menit saya unggah di LMS. Untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu lebih memperhatikan teknik pengambilan video dan audio yang belum maksimal agar menghasilkan video yang lengkap dan menarik. Lalu serta juga belum saya tulis di sini yaitu mengkomunikasikan bahwa akan adanya PPL jauh-jauh hari sebelumnya. Sedangkan upaya yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini yaitu melakukan praktik pembelajaran lebih maksimal melalui koordinasi dengan teman sejawat agar pelaksanaan PPL yang kedua dapat berjalan dengan baik, lalu berusaha konsisten untuk memberikan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya dan selalu berusaha untuk menggunakan model serta media pembelajaran yang menarik peserta didik agar mereka tertarik dengan pembelajaran. Itu refleksi yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bambang. Iya, Bu. Oke. Yang berikutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapan atau mungkin bertanya. Dinaikkan dulu juga, Bu. Ini Pak.
Kalau pembelajarannya bagaimana, Bu? Untuk pembelajarannya kemarin sintaksnya sudah berjalan dengan lancar Pak, dari awal sampai akhir sudah terlaksana. Kemudian anak juga tertarik dengan pembelajaran menggunakan media bagian skema, karena kebanyakan kemarin kan banyak yang menggunakan video. Nah ini kata anak-anak, ini jarang Bu media yang digunakan, jadi mereka tertarik. Ya. Ibu sempat menggali mengapa mereka tertarik itu? Oke Pak, setelah pembelajaran itu kan ada gambar observasinya Pak. Oke. Oke, tapi belum saya sebar di sini Pak. Ya. Ibu sudah sempat menggali itu belum? Mengapa mereka tertarik? Sudah Pak, Belum. oke jawab. Oke, sudah. Kemudian hasilnya bagaimana? Hasil pembelajarannya di sini ada Pak, sebentar. Apa ini untuk nilainya? Sebentar Pak, saya geser. Ini untuk hasil yang instrumen penilaian pengetahuan kelompok, mereka rata-rata ada yang dapat 89, 100-nya ada 3 kelompok, sedangkan yang 89 ada 4 kelompok. Ini untuk yang kelompok. Lalu untuk yang evaluasi yang akhir, ini sebentar saya kecilkan. Oke, Assalamualaikum. Oke. Oke. Mestinya ada, mestinya di sekolahnya atau bro? Belum. Oke. Ya, di PPL nampaknya juga belum itu. Oke. Termasuk juga itu apa? Penyamaan persepsi antara dosen dan guru. Iya, itu juga belum. Iya. Nah, itu juga belum itu. Nah, Pak Bambang, akhir sewu, belum di akhirnya unmute. Benar. Monggo Bu Nova. Iya Ibu. Kemudian ini hasil yang penilaian akhir sudah saya buat analisisnya. Saya tadi langsung sini Bu, nanti buka filenya barangkali terlalu lama. Ini sudah banyak yang tuntas nilainya. Sudah ada yang mendapatkan nilai 100, netral juga banyak. Lalu terkecilnya 80, terbesarnya 100 dengan rata-rata 88,57. Begitu Ibu. Ya. Nanti panjenengan sudah melakukan analisis nilai nggih? Nggih, Ibu. Terus juga tadi pertanyaan Pak Bambang, panjenengan sudah menggali mengapa mereka tertarik, begitu sudah nggih? Nggih, sudah. Bisa dijadikan sebagai sebuah alasan untuk melengkapi data dari panjenengan hasil refleksi. Ya. Nggih. Mengapa bisa Bu Nova bisa menyampaikan bahwa anak tertarik? Nah, Bu Nova sudah melakukan wawancara, sudah melakukan pengumpulan data, sehingga nanti bisa mendukung refleksi yang dilakukan oleh Bu Nova. Oke, baik. Ada pertanyaan, monggo silakan teman-teman. Oh ya Bu, mohon maaf tadi saya sedang menjawab telepon Bu Septi gitu. Ya. Tadi itu yang kan katanya siswanya tertarik medianya itu Ibu sudah menggali mengapa mereka tertarik belum? Ini sudah Bapak. Nah, datanya mana? Datanya belum saya scan Pak. Ini Pak ada Pak di gitu. kertas. Nah itu nanti di data ya Bu, mengapa mereka tertarik gitu. Oke Pak. Nah, supaya apa ke depan Bapak Ibu bisa lebih mengintensifkan pembuatan media yang tepat untuk mereka gitu. Artinya begini, secara teoretis itu kan media itu harus memperhatikan materi ajar,
Yang kedua kan harus memperhatikan kondisi siswa gitu. Nah, gitu. Nah, kira-kira tadi kalau materi ajarnya kan secara teoretis, kalau materinya Ibu itu tentang karakteristik hikayat ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, itu kan medianya menggunakan bagan skema gitu. Iya. Nah, kemudian Ibu sudah melakukan hal itu, lalu begitu disampaikan ke anak, kemudian anak tertarik lah. Tertariknya itu di mana dan bagaimana itu yang Ibu perlu menjelaskan itu. Untuk apa? Untuk lebih mengintensifkan tadi antara teori dengan kebutuhan peserta didik gitu. Nah, itu nanti akan ketemu satu pengetahuan baru tentang media pembelajaran. Dan datanya kalau nanti ada saya diberi ya saya terima kasih gitu. Itu kan nanti untuk menguati saya menyampaikan secara teoretis seperti itu, kemudian secara empiris pada peserta didik bagaimana, termasuk juga nanti mungkin pemahaman para guru gitu seperti itu bagaimana gitu. Itu kan akhirnya akan ketemu satu pemahaman teori baru tentang penggunaan media yang didasarkan pada data gitu. Gitu Pak Maturun nggih. Nggih, terima kasih Bapak. Nggih. Izin stop sharing nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun. Terima kasih kepada Pak Bambang dan Bu Nova. Untuk yang selanjutnya saya persilakan kepada Bu Dwi Berhayat. Monggo Bu Dwi. Terima kasih Bu, saya coba lagi untuk share screen dulu. Kalau tidak bisa nanti saya minta tolong Pak Yogi. Sudah terlihat belum ya? Belum. Oh, kalau gitu saya tak minta tolong Pak Yogi dulu aja. Minta tolong Pak Yogi, Pak Yogi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, mohon tolong Pak Yogi operator ya. Bapak Ibu, ini refleksi praktik pembelajaran yang pertama kemarin. Materi saya adalah menganalisis laporan hasil observasi dengan model program basic learning. Selanjutnya untuk slide kedua. Nah, di sini kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan, kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan apa saja, dan upaya apa yang akan dilakukan untuk berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran. Kegiatan yang belum saya laksanakan dari PPL kemarin, yang pertama belum menyampaikan harapan dan kemanfaatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik, dan saya belum berhasil memanajemen waktu dengan baik karena ada bagian yang terlalu lama sehingga kekurangan waktu untuk kegiatan yang lainnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan, pertama, melaksanakan praktik pengalaman lapangan untuk rencana P1 di sekolah berdasarkan RPP yang telah disusun pada hari Kamis 15 Desember pada pukul 7.30 sampai pukul 9. Yang kedua, melakukan perekaman dan pengeditan video 15 menit serta mengunggah kajian tersebut di LMS tepat waktu, yang mungkin agak molor. Yang ketiga, seluruh langkah-langkah pembelajaran telah dilaksanakan dalam kegiatan PPL 1
mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dengan menggunakan sintak PBL. Peserta didik mengerjakan LKPD dan melakukan presentasi hasil diskusi. Yang keempat, memberikan penguatan lewat tayangan PPT. Upaya untuk mengatasi kegiatan yang belum saya lakukan, yang pertama, manajemen waktu dengan baik agar setiap kegiatan pembelajaran berjalan dengan profesional dan seluruh kegiatan pada rencana dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, memotong video pada bagian yang tepat untuk PPL kedua yang akan dilaksanakan. Ketiga, menyampaikan materi dengan durasi yang tidak terlalu panjang sehingga penyampaian presentasi lebih maksimal. Yang keempat, memastikan langkah-langkah pembelajaran sudah dilaksanakan dengan membuat harapan kecil. Nah, upaya berkelanjutan kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama, mempersiapkan ruang yang kondusif dan sinyal stabil, mengondisikan peserta didik mengikuti pembelajaran, memberikan lebih banyak pertanyaan tematik yang merupakan pertanyaan terbuka sehingga akan menggali pemahaman peserta didik mengenal topik yang akan dibahas lebih dalam. Dan yang terakhir, melakukan praktik pengalaman praktik melakukan PPL yang kedua dengan lebih baik. Ya, demikian refleksi pada PPL pertama saya, Bapak Ibu. Mungkin ada masukan. Terima kasih Bu Dwi Nur Hayati. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menanggapi atau mungkin bertanya. Tidak ada. Ya, atau mungkin dari Pak Bambang atau Bu Ani, monggo. Gimana Bu tadi? Ini maaf, ini tadi saya baru nyambi ngecek nilai ya, katanya ada yang belum beres gitu. Oke. Coba dari atas Bu, sebentar. Oke, saya cek sebentar ya. Nah, proses pembelajarannya bagaimana Bu? Hasilnya? Untuk proses pembelajaran, menurut saya kemarin berjalan dengan lancar, tapi beberapa hal yang belum saya laksanakan, Pak, seperti belum menyampaikan harapan dan manfaat dari pembelajaran tersebut serta didik. Nah, kalau lancar itu tandanya hasilnya masih baik itu. Bagaimana hasilnya? Pripun Cik Mas Pak Ji? Enggak, begini Bu, tanda pembelajaran lancar itu tentunya kan dampaknya pada hasil belajar anak gitu. Ya, termasuk tanggapan anak. Nah, hasil belajar anaknya bagaimana? Hasil pembelajaran pada waktu itu di skenario saya, anak saya suruh untuk melakukan menganalisis hasil laporan hasil observasi dan mempresentasikan, dan dari saya membuat 4 kelompok, dari keempat kelompoknya tersebut bisa mempresentasikannya, akan tetapi waktunya agak kurang. Nah, maksud saya kalau ibu itu mengatakan lancar, kemudian anak itu bisa menerima, itu tanda empiriknya ada pada hasil belajar anak. Nah, satu itu. Yang kedua, pada waktu ibu melakukan refleksi, ibu pun akan hadir di situ mestinya. Nah, untuk mengonfirmasi itu, saya tanya hasil belajar anak bagaimana, termasuk tanggapan hasil refleksi pada anak bagaimana. Ada data itu Bu? Ada tidak datanya? Untuk nilainya Pak? Iya toh. Oh, Nji.
mohon maaf saya belum saya transfer ke itu Pak, ke laptop Pak, karena saya terkendala ini Pak. Laptop saya rusak, jadi saya minta tolong Kak Yogi juga ini. Bukan maksudnya walaupun itu belum, Ibu kan sudah ada punya data gitu. Ada tidak datanya yang bisa dibaca? Nah, itu yang nanti Bapak Ibu semua tolong perhatikan bahwa tanda bahwa kalau Bapak Ibu menjalankan aktivitas pembelajaran dengan baik dan anak mau menerima, itu cek balance-nya adalah di hasil belajar dan 2 tanggapan anak pada waktu refleksi. Nah, kalau tanggapan hasil tanggapan anaknya baik, lalu hasil belajarnya belum, itu ada apa di situ? Apakah soalnya terlalu susah atau tidak sesuai dengan apa yang dibelajarkan Ibu? Itu bisa dicek lagi seperti itu maksudnya gitu. Supaya apa? Layanan Bapak Ibu kepada anak betul-betul sesuai dengan gitu. Kan teorinya kalau secara teoretis itu evaluasi itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Nah, ini. Kalau yang disampaikan A, yang dievaluasi B kan orangnya tidak nyambung gitu lah. Itu berarti evaluasinya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dievaluasi. Itu maksudnya. Nah, ini tentu untuk semua Bapak Ibu gitu ya. Ini. Nah, itu. Artinya apa? Seperti tadi untuk Bu Nova itu ya. Kalau anak dikatakan mengatakan medianya baik itu atau medianya menarik, nah titik menariknya di mana, lalu bukti hasil belajarnya bagaimana, itu nanti akan ada temuan wawasan pengetahuan baru tentang tadi yang saya sampaikan, bahwa pembuatan media itu harus sesuai dengan gambaran materi yang harus disampaikan seperti apa. Kemudian yang kedua, kebutuhan anak itu bagaimana. Nah itu akhirnya ketemu teori tentang media pembelajaran itu. Seperti yang saya sarankan kemarin kan, kalau materinya itu misalnya tentang struktur dan ciri kebahasaan atau karakteristik teks itu kan akan menggunakan media skema bagan skema gitu. Tetapi kalau nanti materinya itu menulis, itu akan menggunakan bagan alir gitu. Itu yang saya renungkan gitu ya beberapa waktu itu. Akhirnya saya pilih secara teoretis itu yang cocok adalah media itu gitu. Lalu sedangkan nanti tampilannya, apakah tadi seperti Bu Nova itu nanti akan menggunakan di print di MFT agar lebih besar, itu kan tampilan atau wadah yang disajikan itu, atau akan berupa kertas A4 atau A3 atau folio, tetapi dibagikan kepada anak atau setiap kelompok gitu. Nah itu kan strategi yang dijalankan oleh guru gitu, maksud saya gitu. Nah sehingga secara empirik atau secara teoretis apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu sesuai dengan konseptualisasi yang seharusnya dilakukan gitu. Nah itu seperti itu. Itu pemikirannya seperti itu Bu. Itu ya Bu Dwi. Iya Pak. Ya. Tidak hanya Bu Dwi, termasuk Bapak Ibu semua gitu. Sehingga kalau nanti diuji oleh siapapun, Ibu Bapak kalau melakukan aktivitas seperti itu akan Bapak Ibu akan lolos gitu ya. Itu. Seperti misalnya ini tadi saya baru saja membaca informasi tentang pendidikan di Jerman itu. Di Jerman itu tidak silau dengan istilah artikel di Scopus atau di Sinta atau di mana, tetapi mereka lebih fokus menghasilkan karya yang bisa haki atau paten dan bisa dihasilkan produk yang bisa
bekerja sama dengan industri, sehingga apa? Berikutnya akan diperoleh produk hasil karya yang bisa menghasilkan income generik gitu ya, atau pemerolehan sumber keuangan berikutnya gitu. Itu di Jerman. Sedangkan di negara lain lebih silau untuk menghasilkan artikel yang bisa dimuat di jurnal Scopus atau di mana, lalu kemudian menghasilkan satu pemeringkatan perguruan tinggi menjadi KS berapa gitu ya. Nah, itu yang ada yang silau seperti itu. Nah, ini yang maksud saya bahwa kalau Bapak Ibu guru mengajar itu dengan tadi apa materinya apa, kemudian itu akan menggunakan kompetensinya apa, nanti akan disajikan dengan materi uraian materi seperti apa, lalu kemudian medianya bagaimana, strategi penyampaiannya bagaimana, kemudian evaluasinya seperti apa, itu klop semua, akhirnya pada diri anak terbentuklah suatu kompetensi atau kemampuan atau mungkin pengetahuan atau keterampilan yang terekam atau terbentuk pada diri anak gitu. Nah, itu yang semestinya harus diwujudkan itu. Itu kalau menurut saya gitu. Nah, ini yang tantangan terberat kita di sini itu, termasuk saya sebagai koordinator program PBG ini, itu merenungnya seperti itu. Seperti kemarin pada Daljab 1 itu yang lulus itu 80%, itu termasuk tinggi dibanding dengan prodi-prodi yang lain itu. Dan alhamdulillah pada periode kedua ini meningkat menjadi 90-an% itu. Nah, ke depan berikutnya kan harapannya meningkat lagi gitu. Ya, dalam artian hasil capaian kelulusannya. Tetapi apa hanya itu kan tidak. Tetapi rekam jejak pada diri Bapak Ibu untuk menjadi guru unggul ke depan yang terrefleksikan dalam aktivitas Bapak Ibu guru mengajar di kelas berikutnya, ini kan yang menjadi tantangan berikutnya gitu. Nah, itu menurut saya seperti itu Bu, maksudnya begitu ya. Mohon maaf bukan apa-apa, ini menjadi tantangan saya juga gitu. Satu sisi aktivitas PBG ini adalah aktivitas yang saya jalani setelah saya ya beberapa waktu yang lalu kan sempat ya diberi peringatan itu ya untuk sakit, dan ini berikutnya kan harus itu saya harus tetap tegar dengan kondisi saya, tapi tentu kan harus kembali kepada performa keilmuan yang berikutnya gitu aja Bu ya, itu Bapak Ibu semua. Jadi bukan apa-apa, bukan karena apa-apa, tetapi ini semua adalah demi Bapak Ibu semua. Kalau seperti yang saya tadi katakan, kalau Bapak Ibu itu lancar lulus semua, kami pun juga senang dan kami juga menjadi ringan pekerjaannya gitu. Nah, itu. Dan Bapak Ibu kan lebih cepat nanti harapannya untuk bisa ya memperoleh ketambahan kesejahteraan lah, dan berikutnya bisa menambah kebarokahan. Dan apalagi kalau dari tambahan kesejahteraan itu Bapak Ibu bisa bisa beramal atau bersedekah atau meningkatkan amalan ibadahnya yang akhirnya akan menjadi satu kumulasi di dunia itu hidup dengan nyaman, dan nanti di akhirat semoga Bapak Ibu juga menjadi nyaman gitu ya untuk bisa menuju surganya gitu. Itu aja gitu. Pemikirannya sederhananya gitulah gitu. Kita mau cari apa toh gitu ya. Ya gitu. Yang kita makan tetap hanya 10 nasi yang masuk ke mulut dan itu bertahap gitu ya. Kalaupun ada lauk itu juga nanti lauknya bertahap lah. Tahap itu tidak bisa dalam banyak nasi masuk ke mulut bersama-sama gitu. Nah, itu akan bertahap pelan-pelan yang akhirnya
pelan pasti perut itu akan menjadi kenyang dan berikutnya berenergi dan beraktivitas yang memberi kebarokahan itu. Itu ya Bu, Bapak Ibu semua, mohon maaf itu. Nggih. Nggih, ngaten ya Bu Dwi, Bu Nova dan Bapak Ibu yang lain gitu. Nggih, monggo bisa berlanjut itu. Matur nuwun Pak Bambang, semoga Pak Bambang selalu sehat. Amin. Nggih. Saya lanjutkan untuk yang berikutnya saja nggih. Nggih. Saya persilakan kepada Ibu Devi, monggo untuk menyampaikan hasil refleksinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Erin. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil refleksi saya setelah melaksanakan PPL aksi 1. Saya izin membagikan layar. Baik, sudah terlihat tampilan layar saya, Bapak Ibu? Sudah Bu, tapi sepertinya Sudah Bu, tapi kurang besar. Oh, baik. Sudah, Bapak Ibu? Cukup? Iya. Baik. Terima kasih. Saya akan menyampaikan refleksi saya setelah melaksanakan PPL aksi 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu 14 Desember 2022 dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 9.30. Kemudian yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran saat itu? Yang pertama, saya belum bisa memilih ruangan yang cerah. Pada saat itu saya sudah mendatangi kelas, namun ternyata setelah diuji coba dalam merekam mengambil video itu pencahayaannya masih kurang. Kemudian saya belum menyiapkan LKPD yang rapi karena LKPD yang saya gunakan terdiri dari 3 lembar dan belum dikelompokkan pada saat digunakan pada saat pembelajaran saat itu. Kemudian saya belum melaksanakan tes akhir secara maksimal dan saat itu saya menggunakan Google Form kayak gitu, tapi bayangan saya bisa melaksanakan pada saat pembelajaran, tapi ternyata belum. Jadi waktu itu pikiran saya karena waktunya sudah hampir selesai, jadi kemungkinan bisa mengerjakan setelah ditutup terus nanti ada evaluasinya. Kemudian saya belum memberikan keterangan pada video secara rinci seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi. Jadi saya hanya menyampaikan atau memberikan keterangan secara umum saja seperti pendahuluan, kegiatan inti, kemudian tahapan-tahapan dari sintak dalam pembelajaran dan akhir pembelajaran. Kemudian saya masih merasa belum maksimal dalam melibatkan peserta didik yang lebih aktif pada saat pembelajaran. Kemudian kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini, yaitu saya sudah melaksanakan perencanaan dengan membuat perangkat pembelajaran seperti yang sudah diunggah di LMS. Kemudian saya sudah merasa memilih kelas yang kondusif, jadi mengurangi kerugian seperti yang dirasakan teman-teman merasa grogi ketika pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran seperti biasa kita lakukan, kita sangat santai, tapi ketika di situ dipersiapkan untuk direkam, kemudian ada pengambilan video, di situ merasa grogi. Saya pun seperti itu, tapi saya masih terbantu dengan alhamdulillah saya memilih kelas yang kondusif. Kemudian menggunakan mikrofon untuk memaksimalkan suara. Nah, di sini saya menggunakan mikrofon yang bisa memaksimalkan suara saya untuk di video itu terdengar dengan jelas. Kemudian bertanya dan belajar tentang kegiatan PPL agar terlaksana dan lancar dan efektif.
terlaksana lancar dan efektif kepada teman yang sudah berpengalaman. Jadi ada beberapa teman PPG di situ sudah melaksanakan PPL dan sudah ada evaluasi. Kemudian di situ saya meminta bantuan pada teman-teman saya itu, kemudian saya juga mengambil bagaimana cara terbaik yang tepat agar pelaksanaan PPL lebih efektif. Kemudian sintak dalam pembelajaran sudah terlaksana, walaupun masih perlu dimaksimalkan lagi. Kemudian saya sudah mengadakan ice breaking di sela-sela pembelajaran untuk membangun semangat siswa, karena di sini proses diskusi dan mengidentifikasi itu secara berkelompok. Kalau mereka serius, kemudian ada yang serius, kemudian ada yang merasa kantuk karena itu jam-jam tanggung pagi gitu, tapi mereka ternyata yaitu ada yang lesu, kemudian kurang semangat, kantuk. Nah itu saya berinisiatif untuk mengadakan ice breaking di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian mengambil video dari berbagai sudut atau kameranya bergerak dengan bantuan teman untuk mengambil video saat pembelajaran. Nah kemudian upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran atau PPL saat itu, saya akan melaksanakan pembelajaran pada ruangan yang pencahayaannya baik, kemudian menyiapkan LKPD yang lebih rapi dan menarik. Jadi mungkin saya akan lebih menyiapkan LKPD yang kalau terdiri lebih dari 1 halaman, saya akan mengelompokkan dulu dengan menyata plus atau seperti apa nanti supaya lebih rapi dan menarik. Kemudian melaksanakan tes akhir sebelum pembelajaran berakhir dengan mengatur waktu yang lebih disiplin lagi. Jadi mengatur waktu pembelajaran misalnya 2 jam pembelajaran itu sampai dengan akhir harus disiplin terlebih dahulu sehingga semua tahapan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik termasuk tes akhirnya, dan memberikan keterangan yang lebih rinci pada video di setiap tahapan pembelajaran, menggali lagi keterlibatan siswa untuk aktif misalnya dengan menunjuk secara langsung. Kemudian lebih menggali lagi pengalaman teman dalam pelaksanaan PPL agar lebih efektif dan menghasilkan pembelajaran serta video yang baik. Dan upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini, saya mengambil 2 poin, yaitu konsisten dalam pelaksanaan pembelajaran yang menarik dan terstruktur. Ketika menerapkan model pembelajaran, kemudian menerapkan waktu yang disiplin, itu tentu akan lebih efektif lagi menyampaikan materi atau memaksimalkan keaktifan anak dalam pembelajaran, sehingga materi atau pembelajaran bahasa Indonesia itu atau yang kemarin saya lakukan yaitu tentang identifikasi surat lamaran pekerjaan itu dapat tersampaikan dan ada peningkatan pembelajaran dari siswa. Kemudian yang kedua, konsisten untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran agar lebih aktif serta berperan lebih lagi dalam menuntun mereka atau menuntun siswa dalam pembelajaran. Demikian refleksi saya untuk kegiatan PPL Akses 1 ini. Mohon masukan dan saran dari teman-teman Bu Ani dan Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Devi. Silakan kepada teman-teman atau mungkin Pak Bambang dan Bu Ani untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, Bu Ani, Pak Bambang atau teman-teman, atau sudah dicukupkan? Ada masukan atau pertanyaan, monggo?
Ya, Bu Devi sudah bisa menemukan kekurangan yang Ibu lakukan kemarin ya. Mohon nanti Iya, Bu untuk Tani. di pertemuan atau aksi yang kedua tidak diulang kembali kekurangan itu, dan dari berbagi cerita dari teman-teman ini nanti bisa disaring ya untuk kesempurnaan dari aksi yang Ibu lakukan, begitu. Itu jadwal juga sudah saya share sebagai pengingat diri saya sendiri, kalau lupa ya saya melihat lagi yang sudah saya share itu untuk yang aksi 2-nya. Ya, sampai dengan Bapak Ibu menilai ya, Bapak Ibu kan sudah melakukan penilaian awal, penilaian di proses, dan penilaian di akhir pembelajaran. Nah, itu direkap ya, bagaimana dengan hasilnya, apakah anak sudah mencapai kriteria ketuntasan atau belum. Kalau belum ya berarti melakukan remedi, kalau sudah berarti pengayaan, kan begitu, seperti yang ada di dalam perangkat pembelajaran. Kemudian untuk Bu Devi sudah tidak ada permasalahan ya Bu? Model yang digunakan apa Bu? Modelnya Bu, saya menggunakan discovery learning untuk akademi identifikasi surat lamaran pekerjaan. Untuk direfleksi ini yang belum dituliskan adalah ini Bu, Ibu melakukan pembelajaran di kelas mana begitu, kemudian kapan, nanti ditambahkan biar menjadi sebuah apa ya, sebuah kalau itu sebuah narasi berarti narasi yang lengkap, kelas berapa, mengajar. Saya sudah membuat seperti di Mas, teman-teman seperti itu, jadi saya Nah, betul Bu, Bapak Ibu yang lain. Nah, ini Bu Devi sudah membuat jurnal refleksinya. Nah, seperti ini ya. Jadi bukan poin-poin seperti tadi. Refleksinya adalah berbentuk deskriptif seperti ini. Terus kalau yang dinilaikan besok untuk bikinnya, nah seperti saran Pak Bambang, caranya tidak dibuat tanggalnya sesuai dengan praktik, tetapi Ibu membuat refleksi di pembelajaran-pembelajaran yang lain. Kalau ini kan untuk refleksi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Oke, jadi betul-betul Bapak Ibu sudah pernah membuat jurnal refleksi begitu. Dan ini ada yang menyampaikan bahwa belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Jadi kita harus start kegiatan ini kita lakukan refleksi. Begitu juga kita terapkan pada putra-putri kita di rumah ya. Saya ke cucu saya juga gitu, yuk hari ini adik belajar apa? Cucu saya itu yang berumur 2 tahun itu juga saya tadi belajar apa? Gimana, senang ya? Nah, itu sudah kita mulai dari sejak kecil. Ya kok senang kenapa? Nah itu tadi pertanyaan Pak Bambang. Senang kenapa gitu kan kita tanyakan, itu termasuk salah satu cara kita untuk belajar membuat satu refleksi. Oke, jadi belajar tanpa refleksi itu sia-sia. Kemudian refleksi tanpa belajar itu juga berbahaya kan begitu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti untuk jurnal refleksinya dibuat seperti milik Bu Devi ya. Ya, saya nambahin sedikit Bu. Nah, tadi sudah disampaikan Bu Ani itu, ini Bapak Ibu seperti ini, kemudian nanti diberi judul, ya, kemudian diunggah di portofolio Bapak Ibu nanti gitu. Kalau tidak ada 2 tuh Bu, sama itu melakukan aktivitas ini gitu. Oleh karena itu berarti portofolionya nanti ada isinya gitu, maksud saya gitu. Dan itulah nanti akan menambah nilai gitu, sehingga Bapak Ibu menjadi lulus semua gitu. Nah, ini semoga strategi seperti ini menjadi salah satu cara untuk Bapak Ibu lolos UPIN lancar gitu maksud saya. Gitu ya Bu. Ya, dalam artian bukan ngakali, tapi itu realitas yang Bapak Ibu telah lakukan dalam artian dari sebuah proses pembelajaran
lalu Bapak Ibu membuat refleksi, tetapi diberi judul, lalu kemudian diunggah dalam bentuk yang lain gitu. Artinya apa? Satu langkah memperoleh dua kepentingan gitu, Bapak Ibu. Ini juga Pak Bambang, dari pengawas sekolah sendiri pun sekarang juga kalau sedang melakukan briefing ke sekolah-sekolah begitu selalu menggalakkan kegiatan refleksi. Jadi di jurnal pengajar Bapak Ibu guru itu diminta untuk ada kolom refleksinya, Pak. Nah, itu Bu, dilakukan setiap selesai pembelajaran di kegiatan di kelas itu bagaimana? Seperti itu, Pak. Itu kalau dulu ada program lesson study itu ada itu, Bu. Itu lesson study itu kan dari Jepang itu. Itu ada aktivitas refleksi. Termasuk refleksi itu untuk menyadarkan diri kita itu berposisi di mana. Termasuk juga nanti ada kesadaran bahwa keberhasilan kita itu tidak melulu pada diri kita, tetapi ada orang lain yang berperan. Ya itu artinya apa? Secara spiritual, kalau beberapa waktu ini saya cermati kemarin ada video Dr. Carolina Supari yang dosen di Filsafat UI itu berkaitan dengan pengaruh suara ngaji atau bacaan Al-Quran terhadap pertumbuhan tanaman itu. Ternyata itu yang paling tinggi gitu dibandingkan dengan hingar-bingar musik rock itu. Nah, ini menjadi satu perenungan Bapak Ibu bahwa yang sebenarnya itu di dalam Al-Quran sudah ada gitu ya, tetapi karena mungkin mohon maaf kita kan tidak beberapa waktu yang lalu mungkin tidak menyadari atau kita tidak menyadarkan pada itu. Karena apa? Ada satu anggapan kalau kita lebih fokus ke Al-Quran itu dikatakan tidak ilmiah gitu. Tetapi sekarang sudah mulai terkuak semuanya gitu ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan kita harus melakukan rekonstruksi keilmuan baru, kalau bisa malah berbasis Al-Quran, dan kemudian dicari kontekstualnya bagaimana gitu. Itu ini saya sedang melakukan perenungan gitu, termasuk juga melakukan kajian keilmuan bahasa itu yang seperti apa di dalam Al-Quran gitu ya, gitu. Termasuk pembelajaran atau pendidikan yang kita jalani itu bagaimana. Nah, ini yang perlu satu renungan lebih lanjut gitu ya, supaya kita tidak terlalu silau terus dengan apa yang dihasilkan oleh pemikir-pemikir Barat yang sebenarnya itu sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Dan kita akhirnya pelan-pelan pasti kita punya kesadaran spiritual yang lebih unggul, dan kemudian kita itu ada dalam jalan lurus itu, ihdinas siratal mustaqim itu kalau di surat Al-Fatihah gitu Bu ya. Itu mungkin sekedar satu pemikiran, barangkali nanti ada yang mau mewujudkan, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Itu Bapak Ibu matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Bambang, tambahannya sangat bermanfaat sekali. Sampun cukup nggih untuk Bu Devi? Nggih. Ya, Bu. Oke, langsung saja dilanjut. Ya. Sedikit Bu Devi, kalau itu mau dikirim untuk jurnal refleksi yang untuk portofolio tidak menggunakan kata PPL ya Bu, karena itu penilaian itu ya. Jadi penilaiannya itu sebelum panjenengan
mengikuti PPG. Jadi semua data-data itu tertanggalnya sebelum mengikuti PPG. Oh gitu. Ya, jadi secara umum untuk ya refleksi untuk pembelajaran itu ya Bu Ani ya? Iya betul. Jadi waktunya bisa 2 tahun terakhir nih Pak Bambang ya. Jadi dibuat kapan itu, tapi sudah prinsipnya sudah betul membuatnya seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ani, Pak Bambang. Oke Bu. Iya. Terima kasih kepada Bu Ani dan Pak Bambang. Dilanjut untuk peserta yang berikutnya, saya persilakan kepada Bu Yani untuk menyampaikan hasil refleksinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Bambang, Bu Ani, dan teman-teman. Untuk refleksi pelaksanaan aksi 1 yang kemarin sudah saya lakukan, itu yang pertama ada hal baik apa yang sudah muncul dalam pelaksanaan aksi 1. Kemudian refleksinya peserta didik lebih semangat dalam belajar dan muncul rasa tertarik dalam pembelajaran karena terdapat media baru, yaitu teks yang berbentuk grafik skema dan PPT yang menarik minat belajar peserta didik yang dibuktikan dengan penilaian wawancara dari peserta didik. Kemudian, perasaan yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan aksi 1 yaitu bahagia pada saat mengajar di kelas 11 APDP 4, kelas yang saya pilih, karena peserta didik aktif dalam pembelajaran, media dan modul yang digunakan serta diterapkan sudah secara maksimal. Kemudian, apa saja yang masih kurang dalam pelaksanaan aksi 1? Ada beberapa hal. Yang pertama, pengaturan waktu belum sesuai. Kemudian pemberian reward yang kurang menarik dan masih sederhana, karena saat itu saya hanya menggunakan mungkin sederhana sekali tepuk tangan untuk pemberian rewardnya. Kemudian yang ketiga, kurang komunikasi dengan teman sejawat. Masih kurang waktu saat itu untuk komunikasi. Kemudian remedi dan pengayaan belum terlaksana. Kemudian pengambilan video yang belum stabil. Kemudian kurang memperhatikan peserta didik yang belum siap menerima pembelajaran. Kemudian langkah perbaikan apa yang harus dilakukan untuk pembelajaran berikutnya? Yang pertama, memantapkan persiapan rencana aksi agar porsi perangkat pembelajaran untuk aksi kedua. Kemudian menambahkan atau menyisipkan ice breaking pada pembelajaran agar peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian mengkondisikan peserta didik agar terlaksana dengan baik. Kemudian pengaturan waktu, pemberian reward dan sebagainya berjalan dengan baik. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran yang maksimal berupa media gambar pada aksi kedua. Yang kelima, melakukan observasi dengan teman sejawat tentang pembelajaran yang sedang berlangsung dengan melakukan penilaian tentang keterlaksanaan pembelajaran saat di kelas. Kemudian yang kelima, apakah model discovery learning dapat berjalan sesuai rencana? Refleksi saya, iya. Model discovery learning dapat berjalan sesuai dengan rencana karena seluruh peserta didik mau bekerja sama dalam kelompok dan dapat mengidentifikasi permasalahan sampai dengan menarik simpulan. Kemudian yang terakhir, apakah model discovery learning dapat menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan? Refleksinya, iya, benar, model discovery learning dapat menyelesaikan masalah mengenai materi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dari pembelajaran menggunakan model discovery learning ini, peserta didik diajak mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis dalam diskusi kelompok, mulai dari pengumpulan data sampai menarik simpulan. Sudah, Ibu, Bapak, dan teman-teman, untuk refleksinya itu. Oke, terima kasih Bu Yani Iya. sudah menyampaikan presentasi. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapan atau mungkin pertanyaan.
Atau mungkin dari Bu Ani atau Pak Bambang, monggo. Oke, Bu siapa tadi? Bu Yani ya? Ya Pak. Bu Yani sama seperti tadi untuk Bu Dwi, itu ya. Kalau panjenengan mengatakan itu semuanya beres, itu harus dilengkapi dengan data tadi. Data ada Bapak. hasil gitu ya, itu bagaimana, ketuntasannya bagaimana gitu. Nah, untuk apa? Kalau yang untuk ini Bu, kalau nanti membuat best practice itu kan harus ada data gitu ya. Gitu Bu. Supaya nanti apa bisa diketahui bagaimana kondisi sebelum dan kondisi sudah. Ya Bapak. Untuk yang nilai peserta didik sudah ada. Kemudian yang sebentar, ini salah satu foto saat saya PPL 1 kemarin. Kemudian ini ada analisis nilai pengetahuannya. Ada skornya, nilai akhir, kemudian ketuntasan belajarnya. Ada 6 kelompok, kemudian yang selanjutnya ini evaluasi yang terakhir pakai Google Form itu Pak. Gitu. Jadi peserta didik sudah paham atau belum saat pembelajaran selesai. Pelajari, itu dia kemudian direkap. ada ini yang analisis tadi, evaluasi yang pakai Google Form. Ini analisisnya. Bentar. Penilaian sikap. Dan yang terakhir hasil wawancara siswa. Maaf Bapak, ini baru satu yang saya scan. Wawancara dengan siswa. Ya. Nah, itu data pendukung Bu. Tetapi Ibu harus menuliskan deskripsi dari data pendukung itu bagaimana. Seperti tadi ketuntasannya, ketuntasan individu bagaimana, ketuntasan kelompok bagaimana, ya, sehingga berapa jumlah yang belum tuntas, yang sudah tuntas berapa gitu. Nah itu. Kemudian di data-data tadi itu adalah lampiran pendukungnya. Kalau misalnya nanti ditanya seperti apa data aslinya gitu. Termasuk ini apa namanya? Yang isian ini itu ya, itu nanti direkap keseluruhan, kemudian yang itu tadi berupa apa lampirannya gitu. Nah, jadi secara empiris dan faktual itu tergambar betul. Oke Pak, terima kasih. Nah, kalau semuanya sudah begini, nanti Ibu akan menemukan satu hasil teori baru yang Ibu dari mana? Dari aktivitas yang Ibu lakukan itu. Dan Ibu bisa menulis, dan tulisan itu tidak akan ada plagiasi karena berupa temuan Bapak Ibu sendiri gitu. Ya. Gitu. Itu mungkin Bu. Ya. Pak, terima kasih masukannya. Ini sudah berapa, kurang berapa? Kurang 2 Pak. Kita lanjutkan sampun, ya. Saya hentikan. Sebelum jam 10 rampung gitu ya. Tambahan sedikit untuk Bu Yani. Semangat Bu Yani luar biasa Pak. Belum ada 1 minggu setelah melahirkan itu Pak PPL-nya Pak. Luar biasa sekali. Jadi melahirkan tidak menjadi halangan ya itu ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang direfleksi tidak hanya pembelajaran tetapi juga refleksi diri guru ya. Bagaimana Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan itu. Nah, mungkin pada saat itu pas kebetulan kok kondisinya seperti Bu Yani baru saja selesai melahirkan, nah itu bisa dibuat apa ya namanya, kalau tadi pakai model F4 atau 4F, boleh juga kita refleksinya menggunakan model DEL
DEAL atau Description, Examination, and Articulation of Learning. Nah, seperti yang sudah dibuat Bu Devi tadi. Itu Bu Yani kalau ditulis lengkap seperti yang disampaikan Pak Bambang, bagus ini, komplit ya. Jadi sudah sampai dengan hasilnya, bagaimana hasil wawancaranya juga. Nah, maka menjadi sebuah refleksi yang betul-betul diyakini oleh orang lain, dan ini fungsi dari refleksi ini adalah untuk kemajuan diri dan juga dampaknya adalah pada siswa akan Bu Yani ya. Terima kasih Bu. Bapak Ibu jangan takut untuk menghadirkan sebuah pengetahuan baru dari apa yang Bapak Ibu lakukan itu, ya, dan kemudian ditulis itu yang menjadi ilmu itu nanti Bapak Ibu, ya. Jadi secara akademis itu apa yang Ibu lakukan itu nanti menjadi ilmu. Kalau kalau saya, pengalaman saya itu, kalau saya mengumpulkan beberapa data, kemudian saya analisis, dari data itulah yang akhirnya ketemu deskripsi pengetahuan baru dari data-data itu. Oke, Bu. Itu mungkin cara kita memperoleh pengetahuan yang paling mudah gitu ya, Bu. Tanpa jelimet dengan penelitian yang sangat rumit itu maksudnya. Ngapain maturun. Monggo lanjutkan, tinggal 2. Kalau berharap sebelum pukul 10 kita selesai sehingga Bapak Ibu sudah istirahat, tidur, dan harapannya setelah tidur itu bangun lebih awal gitu ya, sepertiga malam itu. Itu yang utama Bapak Ibu. Monggo. Jadi terima kasih Pak Bambang dan Bu Ani. Terima kasih juga kepada Bu Yani. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bu Retno untuk menyampaikan presentasinya. Monggo Bu Retno. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan jurnal refleksi. Terima kasih Pak Yogi. Untuk yang pertama, peristiwa kegiatan PPL yang pertama sudah berjalan dengan lancar. Sintak dari model pembelajaran discovery learning semua terlaksana dengan baik. Peserta didik antusias mengikuti pembelajaran dari awal sampai tayangan video yang berisi orientasi masalah maupun masa berpikir kritis peserta didik, dan juga peserta didik merasa senang karena belajar berkolaborasi dengan temannya dalam menyelesaikan LKPD melalui diskusi. Kemudian yang kedua, perasaan saya dalam PPL yang pertama ini semangat bersyukur karena bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dengan kebiasaan yang belajar dengan santai, maka saya kombinasikan pembelajaran di dalam kelas dengan bercerita dan membicarakan rencana peserta didik untuk kegiatan melakukan pembuatan surat pengembangan pekerjaan. Kemudian pembelajaran yang disampaikan dalam PPL ini adalah, jika kita ingin mendapatkan perhatian lebih dari peserta didik, maka kita harus pintar dalam mengambil hati mereka. Pendidik dalam menyampaikan pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Selain itu, pendidik harus mengajar sesuai dengan keberagaman dan situasi pembelajaran yang menyenangkan di kelas, tapi tetap dalam pembelajaran bermakna, sehingga peserta didik dalam minat belajar sangat tinggi. Kemudian yang keempat, penerapan ke depan. Saya ingin konsisten dalam memberikan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, saya akan berusaha menggunakan media pembelajaran atau media IT dalam pembelajaran agar anak lebih memahami materi. Jika tampilan menarik dan disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, maka tujuan dan pembelajaran akan tercapai. Kemudian tindak lanjut. Saya selalu meminta kritik, saran, dan masukan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan serta kelebihan dari pembelajaran saya. Kolaborasi sangat penting dalam
Kemudian yang keenam, praktek baik yang direkomendasikan dari pembelajaran ini adalah menggunakan model discovery learning. Sangat efektif digunakan dalam merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, pembelajaran dengan kolaborasi meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik. Media pembelajaran berbasis IT sangat efektif digunakan dalam pembelajaran karena membantu peserta didik dalam memahami materi. Karena sudah disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik, sehingga kedepannya dapat diciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang terakhir catatan tambahan, meskipun sudah mempersiapkan dengan matang, pelaksanaan kegiatan PPL 1 ini masih mempunyai kekurangan, tapi ini merupakan sebuah proses menuju ke hal yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu, Bu Ani dan Pak Bambang, mohon masukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Retno yang telah menyampaikan presentasinya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk menyampaikan tanggapan atau mungkin pertanyaan kepada Bu Retno. Atau mungkin langsung dari Pak Bambang dan Bu Ani, monggo. Bu Retno, tadi nomor berapa itu ya? Nomor 6 apa ya? Media pembelajaran berbasis IT sangat efektif digunakan dalam pembelajaran karena membantu peserta didik dalam memahami materi karena sudah disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah itu tolong dicek Bu, efektifnya itu IT atau media yang Ibu susun itu maksudnya, ya. Efektifnya di mana? Apakah karena menggunakan IT atau desain yang Ibu susun maksud saya Bu? Itu medianya bagaimana Bu? Siap. Medianya apa? PPT. Ya, Kalau PPT. ini PPT saya. Ya, isinya apa PPT-nya? Video pembelajaran tentang apa itu identifikasi surat lamaran pekerjaan. Yang diidentifikasi apa Bu? Ya. Nah itu yang nanti tolong Ibu cermati betul ya, supaya apa, kalimat yang Ibu susun itu bukan sekedar hanya kalimat normatif itu loh Bu, tapi berupa kalimat yang memang menggambarkan satu gambaran teoretis pengetahuan atau keterampilan yang Ibu peroleh gitu, bukan sebuah kalimat normatif yang istilahnya itu enak di mulut itu ya gitu, atau enak di bibir gitu ya. Nah ini kalau bisa kita menghindari kalimat-kalimat seperti itu. Matur nuwun. Saya tambahkan Bu Retno. Jadi maksudnya begini, ketika panjenengan menyampaikan bahwa di sini sangat efektif digunakan, itu buktinya apa? Butuh data gitu loh Bu. Maksud Pak Bambang begitu. Efektifnya itu karena mungkin hasil belajarnya, kemungkinan keaktifannya itu data dukungnya itu harus ada Bu. Gitu ya. Terus mohon maaf, ini Ibu dalam menyusun kalimat itu kan juga Ibu udah tahu sendiri penilaiannya, diberikan skor maksimal itu apabila bahasa yang digunakan itu baik dan benar. Nah ini ada contoh kalimat yang ini menjadi PR kita sebagai guru bahasa Indonesia. Ya ada kalimat yang bukan kalimat, contohnya kalimat terakhir Bu, itu kan sudah titik, kemudian sehingga kedepannya dapat diciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu kan bukan kalimat gitu ya. Terus ini contoh lagi di kalimat ini, sangat efektif digunakan dalam merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah ini nanti data dukungnya apa? Ya, buktinya apa begitu. Terus kalimat berikutnya, selain itu pembelajaran dengan
kolaborasi meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik. Nah, oke, media pembelajaran sangat efektif. Nah, ini diulang lagi, Bu. Oke, media ya. Iya, Bu, Oke. siap. Oke. Monggo nanti bisa di semua saja, tidak hanya Bu Retno nggih. Termasuk saya juga ketika selesai menulis itu harus kita baca ulang. Adakah kesalahan-kesalahan di dalam penggunaan ejaan tanda baca atau mungkin pilihan katanya begitu. Oke. Keefektifan kalimatnya juga. Oke. Terima kasih Bu. Tadi untuk kekurangan videonya sudah saya sampaikan nggih. Keterangan dalam video J, Bu. dilengkapi. Oke. J. J. Siap. J, terima kasih Pak Bambang dan Bu Ani. Untuk selanjutnya cukup nggih Pak Bambang dan Bu Ani? Nggih. Nggih. Terima kasih kepada Bu Retno yang telah menyampaikan presentasi. Untuk peserta terakhir, saya persilakan kepada Bapak Yogi untuk menyampaikan presentasinya, monggo. Oke, sekedap. Jurnal refleksi, deskripsinya peristiwa kegiatan PPL 1 sudah berjalan dengan lancar. Sintaks dari model pembelajaran PJBL semua terlaksana dengan baik, peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Tayangan video yang berisi fenomena alam mampu mengasah berpikir kritis peserta didik, dan juga peserta didik merasa senang karena belajar berkolaborasi dengan temannya dalam menyelesaikan LKPD melalui diskusi. Rasa percaya diri, mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kegiatan evaluasi berjalan dengan lancar. Semua peserta didik selesai mengerjakan tes evaluasi. Kemudian perasaan saya dalam PPL 1 ini sangat semangat dan bersyukur karena saya bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dengan suasana yang santai, maka saya kombinasikan pembelajaran di dalam kelas dengan media video fenomena yang memberikan pengetahuan baru kepada siswa, serta model pembelajaran PJBL yang membuat siswa semakin tertarik belajar menulis teks eksplanasi. Dan saya sangat bahagia karena kegiatan pembelajaran berbasis TPACK bisa saya sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman dan mereka merasa antusias. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam PPL 1 ini adalah jika kita ingin mendapatkan perhatian lebih dari peserta didik, maka kita harus pintar dalam mengambil hati mereka. Pendidik dalam menyampaikan pelajaran harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Selain itu, pendidik harus mengajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan ke depan, saya ingin konsisten dalam memberikan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, saya akan berusaha menggunakan media pembelajaran atau media IT dalam pembelajaran agar anak lebih memahami materi. Tindak lanjut, saya akan selalu meminta kritik, saran, dan masukan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan serta kelebihan dari pembelajaran saya. Praktik baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran ini adalah menggunakan model PJBL. Sangat efektif digunakan dalam merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, pembelajaran dengan kolaborasi meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik. Media pembelajaran berbasis itu sangat efektif digunakan dalam pembelajaran karena membantu peserta didik dalam memahami materi. Catatan tambahan, meskipun sudah mempersiapkan dengan matang pelaksanaan kegiatan PPL 1 ini masih mempunyai kekurangan, yaitu pada akhir pembelajaran saya belum memberikan pesan positif yang berkaitan dengan materi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan sangat sehingga refleksi pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL tidak bisa dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Terima kasih. Sampun, mohon masukan Bapak Ibu. Oke, Pak Yogi. J. Kalimat-kalimat Pak Yogi ini adalah kalimat-kalimat sudah tafsir ini. Ya, di refleksi itu mestinya deskripsi
yang menggambarkan realitas yang hadir gitu Pak. Oke Bapak. Ya, berupa faktual itu. Coba dari atas tadi, ada kata apa tadi yang pertama? Kegiatan PPL 1 sudah berjalan dengan lancar. Sintaks dari model. Nah, lancarnya itu seperti apa? Itu harus dikatakan Pak. Jangan hanya mengatakan begitu pun, ya. Terus berikutnya apa tadi? Sintaks dari model pembelajaran PJBL semua terlaksana dengan baik. Nah, terlaksana dengan baiknya bagaimana? Itu yang perlu penjelasan itu Pak. Oke Bapak, oke. Ya, gitu ya. Oke. Semuanya kepada Bapak Ibu yang lain juga seperti itu ya. Jadi refleksi itu berupa deskripsi realitas seperti Bapak Ibu membuat teks deskripsi gitu. Teks deskripsi itu adalah mendeskripsikan benda, objek atau peristiwa. Nah, yang Bapak Ibu mau deskripsikan apa gitu. Nah, itu jadi kalau berjalan baik itu seperti apa? Kemudian kalau lancar itu seperti apa? Itu harus dijelaskan itu maksudnya. Bukan kalau hanya berjalan lancar itu tafsir Bapak itu ya. Itu termasuk terlaksana dengan baik itu ada tafsir itu ya. Ya artinya itu berupa kalimat subjektif yang Bapak tampilkan. Tetapi harapannya yang direfleksi itu adalah kalimat objektif atau denotatif gitu ya, yang didasari atas data-data empiris yang ada gitu. Nah itu yang mungkin perlu Bapak Ibu cermati gitu dalam penuangan kalimat-kalimat dalam refleksi gitu. Gitu mungkin dari saya, matur nuwun. Oke, terima kasih Bapak Bambang. Terima kasih pada Pak Bambang. Silakan kepada yang lain atau mungkin langsung dari Ibu Ani untuk menambahkan. Oke. Saya sependapat dengan Pak Bambang. Jadi Pak Yogi, mohon maaf, kemungkinan dari 6 sintak PJBL ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, itu bisa dituliskan Pak. Kan ada hal-hal yang masih perlu dicermati lagi. Nah, mungkin waktunya, mungkin apa. Nah, itu jadi dideskripsikan dengan lengkap begitu Pak. Oke Ibu, oke. Nyata. Jadi ini sintak model ini apa saja, kemudian di sintak ini bagaimana, di sintak ini bagaimana, begitu Pak. Lengkap. Jadi Pak Bambang sudah menyampaikan tadi, jadi didukung dengan data, kemudian juga realita seperti kita bercermin ya, yang kita lihat pantulannya itu seperti apa ya. Kemudian nanti di akhir dari refleksi yang sudah kita lakukan, tujuannya adalah untuk perbaikan diri kita. Kan saya saja ketika mengajar, saya harus melakukan refleksi, apa kekurangan saya pada langkah ini, Nah kan tidak semuanya itu berjalan dengan baik, ada kekurangan sedikit, entah apa. Nah itu kita harus jujur ya, sekali lagi ketika kita melakukan refleksi, tadi di awal sudah saya sampaikan prinsip-prinsipnya, ya kita harus melakukan refleksi ini dengan sepenuh hati bahwa kita akan memperbaiki diri, kemudian kita juga harus jujur dan kita harus terbuka ya pada diri kita, sehingga kita nanti akan mendapatkan masukan-masukan dari teman sejawat, dari siswa. Nah itu kita jadikan sebagai masukan sehingga kedepannya ini menjadi lebih baik lagi pembelajaran yang kita lakukan. Begitu, sehingga ini menjadi sebuah refleksi yang lengkap begitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya mungkin saya nambahkan sedikit Pak, dari Bu Ani tadi, Pak Yogi, termasuk Bapak Ibu semua. Kalau tadi Bapak Ibu bisa mendeskripsikan langkah-langkah itu, bisa saja nanti Bapak Ibu malah mereview langkah itu Bapak Ibu. Oh langkah ini sebaiknya dilakukan dengan tahapan seperti ini atau aktivitas seperti ini gitu. Itu.
Termasuk mungkin mereview langkah itu sendiri Bapak Ibu. Karena hakikatnya nanti akan hadir sebuah sintak pembelajaran atau model itu dari aktivitas yang Bapak Ibu lakukan dan akhirnya ada rekonstruksi baru gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghadirkan suatu rekonstruksi termasuk misalnya model gitu ya, atau metode atau teknik yang direkonstruksi menjadi satu hal baru yang mungkin lebih dipandang efektif atau cocok untuk dijalankan di tempat Bapak Ibu gitu. Nah itu yang akhirnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa menuliskan rekonstruksi model X yang direkonstruksi pada tahapan apa gitu, boleh saja gitu Bapak Ibu. Itu otokritik itu ya Bapak Ibu. Seperti misalnya ini, kalau secara garis besar kan ada taksonomi Bloom itu kan direvisi ya Bapak Ibu. Dari semula Bloom itu menghasilkan 6 tahapan yang diakhiri dengan evaluasi, akhirnya oleh Anderson itu direkonstruksi menjadi yang terakhir adalah menciptakan apa? Kebutuhan sekarang itu bukan hanya mengevaluasi, tetapi menghasilkan produk yang bisa dipasarkan sehingga memperoleh kehidupan gitu. Nah ini seperti itu namanya gitu. Mungkin nanti juga bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah takut gitu ya, dalam artian Bapak Ibu sebagai guru yang menjalankan aktivitas profesional itu ya, walaupun bukan seorang profesor itu ya, tapi justru guru-guru lah yang menjalankan aktivitas itu dengan apa, dengan satu langkah yang cermat, kemudian hati nurani yang baik, itu akan menghasilkan satu model baru pembelajaran yang lebih pas gitu. Nah itu, jadi jangan takut Bapak Ibu. Tidak mesti yang menghasilkan adalah lulusan doktor atau apa gitu. Mungkin seorang guru yang tadi secara secara intent gitu ya, menghasilkan produk-produk seperti itu. Itu menurut saya seperti itu Bapak Ibu. Oke, matur suwun Bapak Bambang, Ibu Ani. Saya pikir gitu ya, sudah cukup ya Bu Ani. Ya. Terima kasih kepada Pak Yogi, Pak Bambang dan Bu Ani. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kegiatan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sudah melakukan presentasi semuanya. Terima kasih atas masukan dari Pak Bambang, Bu Ani dan teman-teman. Serta mohon maaf apabila banyak salah kata. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Bambang atau Bu Ani. Oh iya, ini Pak Irwan kok tidak muncul ya suaranya ya? Halo Pak Irwan. Oke Pak, lagi pantau ini. Tadi siang sudah presentasi Pak. Oh gitu. Ya. Irwan sambil presentasi. Memberi tanggapan Pak, boleh bertanya Pak Irwan. Ya. Pak Irwan apa mendaftar pemantau pemilu ini? Enggak Pak, ini tadi listriknya mati, akhirnya nggak bisa menampilkan gambar. Ya. Ini saya Pak Irwan harus Pak Bambang. Mau tanya sama Pak Bambang. Pak Irwan harus rajin loh Pak. Ya Pak Irwan. Oke. Portofolio Pak Irwan harus nanti untuk UKIN harus siap loh ya. Oke Pak. Iya. Kalau ada kendala sejak awal Bapak berkoordinasi dengan kami gitu ya. Oke gitu. Pak. Termasuk minta diskusi dengan teman-teman gitu. Oke. Ya. Oke Pak. Bukan apa-apa, ini agar semuanya lancar gitu ya Pak Irwan. Oke Pak. Termasuk yang lain itu, Bapak Ibu yang lain gitu ya. Ya, saya tidak bermaksud apa-apa, hanya berdasarkan pengalaman kami dengan Bu Ani itu mendampingi teman-teman yang ada di mulai pendalaman materi, pengembangan perangkat sampai kemudian PPL itu model itu akhirnya kami pakai
dosen dan gumong tetap mendampingi Bapak Ibu itu agar apa? Bisa memantau kalau ada yang perlu dipantau secara intens itu. Dan Oke, harapannya dengan model seperti itu, mungkin Bapak Ibu semua bisa lancar gitu. Ini. Amin, Pak. Dan OP Bapak Ibu bisa lancar. Nah itulah yang nanti akan kami dampingi pada kegiatan bedah kisi-kisi gitu. Oke. Gitu ya Bapak Ibu, matur nuwun dari saya. Karena ini sudah pukul 9:30 dan saya mohon maaf bukan apa-apa. Saya ingin istirahat lebih awal supaya Bapak Ibu bisa